Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mr. Andi. Nah, hari ini saya ingin sedikit cerita tentang pengalaman saya di sekolah, yaitu ujian ya. Ujian minggu-minggu ini kami lagi ujian ujian akhir semester dan ketika saya keliling anak-anak itu deg-degan, anak-anak itu ada yang khawatir, takut nggak bisa, pasrah dan lain sebagainya. Padahal tiap tahun, tiap semester kita sudah melakukan ujian ini. Nah, tapi topiknya sekarang adalah saya ingin memberikan tips pencegahan. Tips pencegahan agar anak-anak ini tidak jujur. Agar berlaku jujur dalam ujiannya ya. Tanda kutip nyontek. Jadi supaya anak-anak tidak mencontek karena ketika saya tahu di hari pertama ada siswa yang melakukan hal tersebut, hal tidak jujur tersebut, dia buka-buka catatannya lewat komputer karena semuanya pakai laptop. Jujur saya sedih. Saya nggak marah, tapi saya sedih gitu. Dan saya berpikir kenapa gitu. Tapi daripada kita ngobatin nih, jadi saya ingin melakukan pencegahan ke guru-guru. Nah, saya bicara dengan guru dulu, walaupun nanti saya akan buat videonya untuk orang tua. Jadi harus ada video untuk guru dan harus ada video untuk orang tua. Nah, untuk guru, 6 tips pencegahannya agar anak-anak bisa percaya diri. Yang pertama adalah buat soal yang realistis. Nah, buat soal yang realistis. Nah, ini penting karena anak-anak ketika mereka menyerap pelajaran, belum tentu semuanya bisa diserap oleh anak. Dan kita tahu bahwa kondisi pandemi sekarang ada hybrid, ada penerimaan yang maksimal, ada yang kurang maksimal. Lalu satu hal lagi yang paling penting adalah buatlah soal yang sesuai dengan kemampuan anak SMA. Ingat ya, anak SMA. Jadi tolak ukurnya bukan kita, bukan saya. Contoh, saya ngajar bahasa Inggris. Karena kita udah jago bahasa Inggris, jangan berharap mereka bisa seperti kita gitu. Karena kemampuannya sudah beda. Kita tiap hari udah ngomong bahasa Inggris, kita nulis bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tapi ada anak yang masih terbata-bata. Jadi kemampuannya standarnya adalah anak SMA. Jadi soalnya realistis. Yang kedua, tips yang kedua, jangan berharap semua siswa itu bisa memahami semua pelajaran yang kita kasih. Jangan berharap seperti itu, karena masing-masing anak punya kelebihan, punya kekurangan. Dan mereka juga punya minatnya masing-masing. Nah, ada yang plus, ada yang minus. Nah, dan kita juga tidak bisa melihat bahwa semua anak itu mampu dengan semua ilmu yang kita kasih gitu. Belum tentu. Jadi jangan berharap semua anak akan menguasai semua materi yang diberikan oleh guru. Nah, tips yang ketiga adalah kita kasih semangat. Nah, kita kasih semangat nih ke anak-anak. Hey guys, how are you? Bla bla bla. Jadi karena saya guru bahasa Inggris ya, saya ngasih semangatnya gitu. Don't worry, if you don't speak in English, don't worry. Everything is gonna be just fine. Nah, kita kasih semangat. Kalau nggak bisa matematika, gimana matematikanya? Kita tanya. Kita tegur anak itu walaupun anak itu kurang di pelajaran kita. Kita kasih semangat. Lalu kalau ketemu jangan nanyain tugas gitu. Gimana tugas yang kemarin? Susah nggak gitu? Ada yang bisa dibantu nggak? Nah, itu lebih enak kan? Dibandingkan, tugas kemarin belum, kumpulin. Tugas kemarin belum. Kalau gitu caranya, maka kita hanya meminta anak untuk menyelesaikan kewajiban. Kita tidak peduli dengan prosesnya. Kita nggak tahu prosesnya, apakah dia dikerjain orang lain, apakah ada joki di belakang itu. Yang penting tugas selesai, dikumpulin, submit, selesai. Nah, guru yang kayak gitu itu nggak bagus. Artinya kita juga harus melihat dari kemampuan anak dan hati-hati menanyakan WhatsApp aja, tugasnya kumpulin, gimana tugas, bla bla bla. Hati-hati, kalau bisa jangan lewat WhatsApp karena kita sudah hybrid, jadi kita tanyakan langsung. Tips yang keempat adalah jangan pelit nilai. Nah, nilai ini menjadi hal yang sensitif dan menurut saya itu adalah hal yang semu. Karena kalau kita kasih nilai 8, apakah dia sesuai dengan nilai 8? Karena belum tentu juga. Nah, makanya dari itu, misalnya inginnya sih kalau saya jadi guru ya. Kalau saya jadi guru, saya nggak akan terlalu pelit-pelit nilai. Karena kita masih melihat dari nilai, tetapi ada nilai lain di balik angka di rapot itu. Kalau misalnya melihat ada value, ada nilai lain di balik nilai angka. Jadi kalau angka yang kita masukkan ke dalam rapot itu misalkan 80, maka sebenarnya kemampuan dia bukan 80, tetapi ada perilaku dia
yang kita masukkan karena dia perilakunya baik, karena dia mau bekerja sama, karena dia aktif di kelas, karena dia mengerjakan tugas tepat waktu, karena dia berlaku jujur ketika ujian. Jadi nilai-nilai itulah dia dapat 80. Bukan karena fully kemampuannya, bukan. Kalau dia dapat 90, ya itu tadi. Kemampuannya bagus, dia bisa mengerjakan, tapi ada perilaku-perilaku akhlak-akhlak yang baik yang kita masukkan juga ke dalam nilai itu. Jadi bukan hanya nilai tapi ada value. Makanya jangan pelit nilai. Nah, yang kelima adalah lihat perilaku siswa. Nah, ini menyambung ke yang keempat tadi, nilai. Jadi perilaku siswa juga kita lihat. Kalau perilaku siswa kita baik, dia masuk setiap hari, dia setiap kali ada tugas dia mengerjakan tepat waktu, nggak tahu dia bertanya, ya itulah nilai yang harus kita berikan. Kita lihat itu tipsnya. Jadi kita lihat perilaku anak itu. Kalau anak itu baik ya oke. Kalau anak itu nggak baik ya kita tanya, approach, kita dekati. Karena di SMA kan biasanya anak sudah mulai banyak masalah. Nah, yang keenam terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang paling penting setelah kita melakukan ikhtiar tadi, tips tadi sudah kita lakukan, maka kita berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita yang kita ajarkan semuanya bisa melakukan tugas dan ujiannya secara jujur. Karena jujur ini adalah hal yang sangat penting di masa depan. Jadi belajarnya adalah waktu SMA ini. Jadi SD, SMP, SMA. Oke, Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan bermanfaat 6 tips tadi untuk mencegah anak kita tidak mencontek. Jadi silahkan dipraktekkan dan lihat hasilnya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Miss Randi buat video ini untuk guru-guru di sekolah Miss Randi, SMA, SD, SMP, SMA Budi Luhur, tapi juga untuk seluruh guru di Indonesia. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.